belakangan ini bahkan pemerintah kota berencana mau pinjam, kalau nggak salah ke PT SMI ya Pak ya, kurang lebih katanya 5M, 5,5 T, lima 5,5 setengah T. T ya, ya. Nah, kalau Abah sendiri bagaimana pandangan Abah tentang rencana pemerintah kota yang ingin cari pinjaman ini? Untuk sebenarnya kalau saja masih memungkinkan untuk PAD kita genjot, itu memang lebih baik tidak ngutang. Tapi bagaimanapun kalau memang umpamanya menurut pandangan pemerintah kota lebih baik pembiayaan pihak ketiga agar ekonomi Surabaya lebih bangkit, ya monggo saja kan itu. Kenapa? Karena kalau nanti dengan diharapkan dengan ngutang sekian banyak, masyarakat Surabaya bisa bangkit, akhirnya ekonominya bangkit, dan orang ekonominya bangkit itu biasanya semakin cerdas, sehingga SDM bisa bergerak, kan gitu toh. Apa alasan Abah terkait dengan umama Abah setuju bahwa Pemkot boleh utang? Alasannya? Yaitu kalau bisa menggerakkan ekonomi kota Surabaya eh, dengan ngutang itu ya bisa dilakukan. Kenapa? Karena kalau ekonomi kota Surabaya bisa bangkit, nanti SDM semuanya akan bangkit dan setelah itu bangkit semua, insya Allah apa itu PAD kota Surabaya akan meningkat juga kan gitu. Sehingga pembayaran nanti mungkin bisa dicepat. Kalau umpamanya pembiayaan 10 tahun nanti masih harus dilakukan selama 10 tahun hanya dengan mengandalkan PAD yang ada, jangan-jangan nanti ekonomi kota Surabaya semakin terpuruk sehingga masyarakat Surabaya untuk dibangkitkan susah. Nah, kalau memang umpamanya alasan untuk membangkitkan ekonomi kota Surabaya, nanti ya ada baiknya juga kalau memang memakai pihak ketiga untuk bisa ditingkatkan perekonomian kota Surabaya. Apa dengan 5T ini, apa melihat perekonomian Pemkot Surabaya ini bisa bangkit? Kalau memang pemerintah kota manajernya bagus, insya Allah bisa bangkit. Soalnya suatu contoh, umpamanya bisa masalah jalan ya, masalah infrastruktur Surabaya yang belum bisa dibangkit, belum dikerjakan, mungkin bisa dikerjakan. Sehingga dengan infrastruktur bisa dikerjakan dengan baik, itu bisa nanti pusat-pusat kegiatan ekonomi bisa lebih banyak yang bangkit. Suatu contoh Med dulu sebelum ada jalan Mer, begitu susahnya kita ke daerah timur, utamanya daerah Rungkut, daerah itu ekonomi susah sekali, gitu. Tapi begitu Mer terbuka sekarang, kenyataannya bagaimana? Semuanya bangkit di daerah timur, kan gitu. Hampir semuanya bangkit. Lah, dengan semuanya bangkit, otomatis investasi semakin banyak yang datang ke sana, ke daerah sana, kan gitu. Yep. Nah, nanti kalau mengumpanya dengan hutang itu bisa membangkitkan daerah-daerah tertentu, titik-titik tertentu, ya kan berarti ekonomi akan bangkit. Kalau ekonomi bangkit, berarti PAD akan meningkat, gitu. Ya Bang, seandainya kalau diberi pilihan, tidak usah utang atau utang, apa sendiri berpandangan yang pilih yang mana ya? Kalau saja tidak utang dengan tidak utang bisa menggerakkan ekonomi kota Surabaya, lebih bagus tidak utang. Tapi kalau umpamanya dengan tidak ngutang akhirnya mandek kota Surabaya, karena bagaimanapun kota Surabaya ini kan harus berkembang terus dan bersaing dengan kota-kota lain bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia kan itu. Karena untuk menghadapi persaingan itu otomatis perlu pembiayaan. Dengan pembiayaan ya pembiayaan itu harus cukup kan itu. Jangan Nah, sampai setengah-setengah. Kalau di pembiayaan setengah-setengah nanti itu banyak yang mangkrak, tambah bahaya. apa Makanya caranya? Bagaimana caranya supaya pemerintah kota ini tidak pinjam atau tidak berutang? ya tentu meningkatkan PAD. Pengelolaan aset daerah harus betul-betul ditingkatkan dan bagaimana itu betul-betul bisa memastikan pengelolaan aset daerah bisa betul-betul naik signifikan. Karena kalau hanya begini-begini aja ya susah. Makanya kota Surabaya itu kan punya aset banyak sekali kan gitu. Aset yang banyak sekali itu kira-kira bagaimana caranya mengembangkan? Kira-kira bagaimana membangkitkan? Makanya dengan pembiayaan pihak ketiga itu kalau apa itu melihat wawancaranya Pak Wali Kota kan memang diharapkan dengan pembiayaan pihak ketiga itu nanti ekonomi Surabaya meningkat tajam dan infrastruktur sudah bisa ditingkatkan tajam, itu otomatis kalau ekonomi kota Surabaya banyak meningkat tajam, otomatis investor banyak
yang datang ke Kota Surabaya, sehingga pengelolaan aset Kota Surabaya yang sekarang ini stagnan mungkin akan meningkat dengan baik. Apa yang bisa menjadi skala prioritas pengelolaan aset agar perekonomian Kota Surabaya ini cepat meningkat? Ya tentu infrastruktur. Infrastruktur itu jangan sampai yang mengarah khususnya ke aset-aset pemerintah kota itu tidak terbangun dengan baik. Contoh-contoh ke daerah timur, daerah Kenjeran. Kenapa yang namanya daerah wisata Kenjeran tidak mengalami peningkatan? Tentu karena infrastruktur. Karena orang dulu dengan dengan pemberitaan yang cukup baik tentang masalah jembatan Surabaya yang ada air bergoyang dan lain sebagainya, itu orang betul-betul tertarik untuk datang ke daerah sana. Tapi begitu di sana kenyataan jalannya susah minta ampun, kemudian yang sampai di sana kenyataan tidak sesuai dengan apa yang ada di pemberitaan. Akhirnya orang malas untuk datang lagi. Jangankan untuk investasi, datang lagi aja susah. Kan gitu tuh. Makanya itu karena di sana sudah cukup baik, cukup banyak sebenarnya investasi yang tertanam ke sana, infrastrukturnya harus betul-betul diperbaiki. Ya alhamdulillah dengan tembusnya, dengan lingkar timur nanti terbentuk, segera tembus, apalagi pengelolaan pengelolaan wisata di daerah timur meningkat, apalagi nanti banyak investor bisa masuk ke daerah sana, insya Allah perekonomian di daerah sana meningkat. Caranya infrastruktur itu harus digenjot di sana. Jangan sampai masyarakat yang datang ke daerah Kota Surabaya ini kecewa, tidak sesuai, menemui kenyataan tidak sesuai dengan pemberitaan yang ada. Jadi pemberitaan itu harus betul-betul sesuai dengan kenyataan yang tersaji kepada masyarakat. Oke, makasih Pak.